Saudara Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat pribadi kepada Vatikan untuk mengungkapkan rasa duka atas wafatnya Paus Fransiskus. Surat ini dibawa utusan khusus Presiden yang telah tiba di Roma dan akan mengikuti pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Prasetyo bilang surat pribadi dari Prabowo secara spesifik berisi pesan duka atas wafatnya Paus Fransiskus. Rasa kehilangan yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya umat Katolik. Prasetyo menegaskan semangat cinta kemanusiaan Paus Fransiskus patut diteladani. Memang utusan yang berangkat membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Vatikan, ya tentu yang pesan khusus secara spesifik ya tidak ada, selain sekali lagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu utusan khusus Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Dalam unggahan di Instagramnya, Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional Leonardo da Vinci pada Jumat pagi. Menurut rencana, Jokowi akan mengikuti pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu besok. Selain Joko Widodo, Presiden Prabowo mengutus Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai ke Vatikan. Saudara, setelah jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan, rencananya peti jenazah Paus akan disegel pada Jumat malam pukul 20 waktu Vatikan. Bakal berlangsung misa penutupan juga pada waktu selanjutnya, misa penutupan peti sebelum jenazah Paus dimakamkan. Para pemimpin dunia dijadwalkan hadir untuk mengikuti pemakaman. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus tutup usia di umur 88 tahun. Sosok Paus menorehkan kenangan tersendiri bagi umat Katolik Indonesia, terutama dari kunjungannya ke tanah air pada awal September 2024 yang lalu. Kunjungan Paus Fransiskus pada 3 hingga 6 September 2024 lalu menorehkan sejarah. Tak hanya bagi umat Katolik, namun juga bangsa Indonesia. Kedatangan Paus Fransiskus membawa kesejukan akan pesan perdamaian di tengah keberagaman. Nilai yang selaras dengan jati diri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Paus Fransiskus menyampaikan pesan itu di depan ratusan ribu umat Katolik saat memimpin Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 September lalu. Teresia di Calcutta, fidei claro testimonio preces nostras atulamos fidenter. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e variegato arcipelago. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo. Sri Paus yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio ini dikenal sebagai sosok teladan dalam menjaga toleransi dan nilai kemanusiaan.
Hal tersebut tergambar kala Paus Fransiskus bertemu Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar, saat hadir dalam pertemuan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Tak hanya nuansa keakraban, kasih Paus Fransiskus terhadap sesama pun tercermin saat Paus tak ragu mencium tangan Kiai Haji Nasaruddin Umar meski berbeda latar belakang agama. Kami sangat berbahagia bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Insya Allah, pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus tentu akan menambah semangat kita semua untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok teladan yang sederhana. Ia tiba di Indonesia dengan pesawat komersil bukan jet mewah pada 3 September 2024 lalu. Selama kunjungannya di Jakarta, Paus Fransiskus pun tak menggunakan mobil mewah. Ia hanya menggunakan mobil jenis minibus yang banyak digunakan warga biasa. Selama di Jakarta, Paus Fransiskus pun menolak tinggal di hotel, melainkan menginap di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Kini, nilai perdamaian, toleransi, keadilan, hingga kesederhanaan Paus Fransiskus menjadi pesan dan warisan Paus Fransiskus untuk umat Katolik di seluruh dunia. Selamat jalan, Bapak Suci Paus Fransiskus. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, KPK sita 3 mobil dan 1 unit motor dalam penggeledahan 2 rumah terkait kasus korupsi Bank BJB. Lengkapnya usai jeda. Suci Playground. Minggu ini, Bekasi pecah lagi. Gue anaknya BSI banget. Lu nggak tahu kan BSI itu B-nya boah. Tolong dicatat, biar kalian lolos dari razia. Pada pasal 44 KUHP, yang terganggu jiwanya, ini nggak bisa dihukum. Selamat siang.